Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Kebangkitan ketika segala yang mustahil menjadi mungkin. Dalam Lukas 24 ayat 5, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara, hari ini adalah hari kemenangan, hari ketika sunyi berubah menjadi sorak. Paskah bukan sekedar tradisi, saudara, melainkan pusat dari iman kekristenan. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka semua sia-sia. Tapi Dia bangkit, dan itu mengubah segalanya. Nah, kebangkitan Yesus bukan dongeng yang ditambahkan ke belakangan. Itu adalah inti pewartaan gereja mula-mula. Rasul Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga imanmu. Artinya iman kekristenan berdiri atau runtuh pada satu fakta, yaitu kebangkitan. Secara historis, saudara, berita kebangkitan pertama kali dipercayakan bukan kepada pemimpin agama atau tokoh besar, tetapi kepada perempuan, Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Ini mencengangkan, karena dalam budaya Yahudi abad pertama, bahwa kesaksian perempuan tidak dianggap sah di pengadilan. Tapi justru itulah yang membuat kisah ini begitu kuat. Saudara, kalau ini cerita rekaan, para penulis tidak akan menempatkan perempuan sebagai saksi utama. Selain itu, saudara, catatan sejarah menunjukkan bahwa semua murid yang semula takut dan bersembunyi, tiba-tiba berubah menjadi pemberani. Rela mati demi memberitakan bahwa Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus bangkit. Tidak ada penjelasan yang masuk akal bagi perubahan drastis ini kecuali mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Saudara, gereja mula-mula menjadikan kebangkitan sebagai inti pengharapan. Setiap hari Minggu mereka berkumpul bukan karena sekedar kebiasaan, saudara, tapi karena itulah hari Tuhan bangkit. Paskah menjadi pusat ibadah mereka. Bahkan sebelum Alkitab ditulis lengkap, gereja sudah merayakan kebangkitan dalam liturgi dan persekutuan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna kebangkitan bukan hanya Yesus mengalahkan kematian, tetapi bahwa kematian bukan akhir dari segala sesuatu dalam kebangkitannya. Yesus membuka jalan bagi semua orang yang percaya kepadanya untuk memiliki hidup yang kekal. Ini bukan hanya hidup kembali, Ia mengalahkan maut. Saudara, bagi kita hari ini Paskah adalah panggilan untuk bangkit juga. Banyak orang hidup seperti di hari Sabtu yang sunyi, merasa Tuhan diam, merasa tidak ada harapan. Tapi kebangkitan adalah pengingat bahwa di balik penderitaan dan diam, Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan. Mungkin bukan hari ini, saudara, tapi pasti akan datang. Haleluya. Kebangkitan juga membuktikan bahwa tidak ada situasi yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu berat, dan tidak ada kegagalan yang terlalu dalam. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, maka Dia juga sanggup membangkitkan semangat yang hancur, membangkitkan pernikahan yang retak, dan membangkitkan harapan yang hilang. Saudara, Paskah bukan sekedar sejarah, tetapi kekuatan yang hidup. Itulah sebabnya kita menyebutnya hari kemenangan. Karena Kristus hidup, saudara, maka kita pun bisa menghadapi hari esok. Karena Kristus hidup, maka penderitaan bukan akhir. Karena Kristus hidup, maka iman kita punya alasan untuk tetap bertahan walau dunia runtuh. Saudara, maka mari kita jalani hidup ini dengan keyakinan. Amin. Mari kita jalani hidup ini dengan keyakinan bahwa kuasa kebangkitan bukan hanya sekedar 2000 tahun yang lalu, tetapi juga hari ini. Pertanyaannya, apakah saudara hidup dalam kuasa itu? Atau masihkah terperangkap di hari Sabtu yang sunyi? Saya yakin dan percaya bahwa kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan berkarya bagi setiap kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Selamat merayakan hari kemenangan. Yesus sudah mengalahkan kematian. Bahwa kita juga sama-sama dibangkitkan dari keterpurukan, dibangkitkan dari kematian rohani. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.